dan list lokal yaitu terdiri dari 18 digit, 12 digit NSM, 2 digit tahun masuk dan 4 digit tahun nomor urut di madrasah. RDM itu hanya menggunakan 6 digit. Dari mana? 2 digit tahun masuknya, 4 digit nomor urut di madrasah. Contoh ketika ini Pak, berarti ini adalah yang jelas adalah 21. Kan tahun masuknya tahun 2021 kan? 001 apakah ditambah bisa? Nggak bisa, cuma 6 digit. Berarti ketika sudah seperti ini jangan bisa menginfokan. Kan yang terpenting tidak memasukkan data siswa satu persatu, cuma memodif mislokalnya dari RDM. Ini anggap nomor urutnya sama ya. Jadi nanti ketika ada kesalahan bisa dengan update sendiri. Otomatis nanti kalau dipasang di jenengan menggunakan RDM sendiri dengan passwordnya nanti backup base database saya kasihkan jenengan. Dan ingat untuk NIS lokal itu tidak boleh ada duplikasi, nggak boleh ada duplikasi NIS lokal. Kalau sudah ada nomor urut 2 ya nomor urut 2 itu nggak boleh dipakai oleh siswa yang lain. Ya, jadi NIS lokal nomor induknya itu harus unik, nggak boleh ada duplikasi. Untuk yang kelas 1 dan kelas berikutnya, pokoknya kalau sudah terinput di emisnya dan itu sudah betul, itu bisa langsung diambil secara rata-rata. Cuma kalau jenengan ingin mengupdate datanya secara massal itu bisa juga melalui template. Jadi ketika sudah tersedia data, kenapa harus kita input lagi? Ini kan cuma input manual untuk list lokal saja. Jadi nanti kalau di data siswa itu sudah muncul nama siswa, tanggal lahir, alamat, plus nama ayahnya, nama ayah, nama ibu, plus pekerjaannya sesuai dari mana? Sesuai dari emisnya. Jadi kan daripada masalahnya kalau kita ini kita buktikan dulu, ini kita simpan, maka otomatis akan masuk di kelas 1B. Ketika jangan harus upload template siswa, apakah bisa secara otomatis? Ya bisa, cuma nanti dalam template siswa yang harus dilengkapi. Jadi ini alternatif ketika mohon maaf emisnya belum dikerjakan, misalkan, maka yang harus menggunakan RDM dalam pengupdatean data siswanya ya melalui template memang. Cuma kan kalau kita sudah mengerjakan emisnya biar mana mas. Jadi yang harus diisi kalau ingin datanya sesuai yang lebih valid lagi melalui template ini, NIS nomor, NIS lokal, NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir siswa, kemudian passwordnya siswa nantinya, kemudian ada alamat siswa, ada agama, ada status, ada anak ke, ada nomor HP siswa, ada sekolah asal siswa, ada tanggal terima siswa, tingkat awal siswa, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah. Ini semuanya kan sudah tercover di emis. Kenapa tidak kita manfaatkan datanya emis? Nah, kalau mau melengkapi ini, monggo yang paling enak, yang menurut jenengan enak. Cuma tadi kita nyoba ambil dari emisnya. Pekerjaan ayah itu nama wali sampai dengan alamat wali. Data-data seperti ini, ya, data-data seperti ini. Kalau kita ingin input lagi, monggo. Tapi kan kita sebetulnya emis paling nol kalau nggak dimanfaatkan,
Kalau data di EMIS belum lengkap, sudah terisi tapi belum lengkap. Itu nanti bisa kita tarik apa adanya, kita lengkapi di RDM pun bisa. Kan daripada nginput satu persatu, data yang ada biar muncul, kita lengkapi data yang kosong. Di situ nanti pertanyaan wali kelas. Jadi operator nanti bisa terbantu oleh wali kelas dalam hal apa? Update data siswanya. Saya yakin nanti ketika nanti kita jelaskan peran wali kelas akhirnya ya. Nanti kan ada urutannya. Ketika sudah terupload, baru nanti bisa kita upload lagi. Nah, ketika ini template-nya sudah selesai, baru kita upload. Jadi pertanyaan ini kan kita pakai cara yang paling cepat, emis data apa adanya kita panggil, kan gitu kan. Baru nanti setelah itu kita update datanya jika ada data yang sesuai atau karena kan saya yakin teman-teman operator yang di emis paling itu data yang diupdate atau yang diluluskan dari lembaga asal waktu itu katakan contoh yang sering terjadi ketika anak itu datanya waktu orang tuanya di RA karena ini juga pernah terjadi di lembaga kami ayahnya waktu di RA itu belum haji ketika sudah lulus dari MI sudah haji maka di laporan MTS karena itu saya ambil datanya dari MI kan belum haji toh orangnya protes Pak semua haji kan ya kurang hebat makanya kita update-nya dari mana ya langsung dari FDM tinggal nambah karena bagaimanapun juga itu nanti akan tampil di halaman identitas rapor seperti itu loh contohnya nanti. Nah, yang mengambil data siswanya kenapa balik kelas dengan bayangkan operator harus nyeting aplikasi nyiapkan tahun akademik nyiapkan akun guru kemudian akun kamar dan akunnya kurikulum jadi operator itu nanti ketika mau pelaksanaan KDM berjalan menyiapkan prosesnya yang di tengah-tengah yang eksekusi pelaksanaannya adalah di tangan kontrol ada di kepala madrasah, kemudian mungkin dibebankan ke kurikulum karena guru mapelnya plus wali kelasnya. Ketika akhir rapor selesai, operator bekerja lagi untuk membackup mengamankan datanya. Jadi tercover semuanya. Jadi nggak satu jari jemarinya operator semuanya tidak. Karena ini untuk memperoleh data yang valid. Artinya nanti ke data-data yang dinaikkan atau dirumuskan tetap aman datanya. Nah. Untuk wali kelas habis ini ketika sudah masuk ke kelas Pak. Jadi karena tadi yang kita tarik hanya kelas 1B maka otomatis yang ada siswanya ada di kelas 1B dan ini secara otomatis sesuai dengan data yang tadi Pak. Ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di RDM itu juga ada fasilitasnya pindah kelas. Ketika contoh siswa yang di semester ganjil ini, karena kebetulan dua rombel Pak ya, semester ganjilnya ada di rombel B, kemudian di semester berikutnya pindah ke kelas rombel A misalkan, apakah bisa? Bisa. Dan itu tinggal memindahkan dari sini, otomatis nilai yang di rombel A akan ikut siswanya kemana saja. Jadi kan nggak ada inputan dua kali untuk nilai untuk meminimalisir kesalahan atau ketidaksamaan nilai untuk satu siswa. Jadi siswa ketika diikutkan, dimutasikan atau dialumnikan misalkan nanti juga akan mengikuti. Cuma mengikutinya itu mengikuti siswanya. Kalau fitur mutasi saat ini masih belum ada DP. Itu hanya bisa di emis. Kemudian ada naik kelas. Tadi yang kita sampaikan, jadi nanti ketika anak ini kelas 1 selesai naik ke kelas 2, apakah di kelas 2 harus input data lagi? Ya tidak, anaknya kita naikkan ke jenjang kelas 2 ke kelas 3 tetapi proses penaikannya ini tetap menggunakan tanda dari bawah, dari atas ke bawah. Yang kelas 6 kita naikkan, kita luluskan dulu, kelas 5 kita naikkan dari kelas 6 sampai dengan yang belakang. Kalau terbalik yang puyeng nanti yang menaikkan. Kalau yang kelas 3 ya,
kelas 3 belum, contohnya kelas 2. Kelas 2 belum dinaikkan ke kelas 3, kelas 1 sudah terlanjur dinaikkan. Karena kan tambah campur. Kisah seharusnya kelas 3 siapa? Tapi kalau kenaikannya dari kelas 6 dulu, 6 diluluskan, kelas 5 dinaikkan sampai yang paling akhir data kelas 1-nya kosong, baru narik lagi dari NIS atau dari isi template tadi. Kemudian nanti yang paling aman juga ada data alumni. Data alumni itu nanti akan muncul. Jadi data alumni setiap tahunnya itu akan mulai tercover. Jadi ketika jangan mencontoh, jika sudah ter-backup dan sudah tercetak data ADN-nya, biasanya yang sering-sering terjadi ijazah hilang. Itu nanti nilainya ambil dari mana? Ya bisa diambilkan dari RDNI. Kemudian nanti yang berikutnya ada di. Nah, kemudian untuk di rapor ini kita kembali ke kelas. Untuk apa, Pak? Kita harus coba juga untuk akun guru. Jadi di dalam kelas ini itu ada penentuan wali kelas. Otomatis karena tadi yang di kelas 1, contohnya tadi kelas 1B, ini kebetulan tadi kelas 1 data siswanya yang ada kelas 1B. Berarti kita pilih yang 1B. Ini karena contoh, berarti katakan ini adalah Pak Ahmad guru mapelnya, kemudian yang guru kelasnya di sini ada Dewi. Tadi kan kita setnya yang 1A. Nah, siswanya yang ada kan siswanya kelas 1B. Kemudian kita kembali ke sini ke kelas. Nah, kelas 1B ini diasuh oleh wali kelasnya siapa atau bernama siapa? Misalnya di sini Bu Dewi. Ketika itu sudah, maka secara langsung otomatis akunnya Bu Dewi akan bertambah aksesnya sebagai wali kelas juga. Kalau Pak Ahmad aksesnya hanya sebagai guru mapel. Kita buktikan. Jadi nanti kita praktikkan sampai model pengisian nilainya sampai bentuk raportnya. Proses berikutnya kita coba ke akun guru. Akun guru maksudnya bagaimana? Karena saya belum hafal username dan passwordnya, kita kembali ke guru. Jadi data guru ini nanti, ini sebetulnya Pak, kalau sudah tercover di sini semuanya, ini bisa dengan copy, bisa dengan print, bisa dengan Excel kan, untuk disebarkan kemana? Ke guru-guru biar tahu username dan passwordnya. Karena setiap guru passwordnya mungkin kan dibuat seperti ini sama, username-nya yang enggak sama. Jadi kita coba ini, apakah ini bisa diakses bersamaan? Kita anggap ini server gini. Ketika ini diakses dari sini, dari browser yang lain, ya kita aksesnya yang mana? Ya kita pilih RDM sesuai dengan alamatnya tadi. Localhost titik 12 titik 03. Jadi kita copy aja. Nah, otomatis di lokal hostnya yang ini semua tampilan sama Pak. Guru, operator, kamar dan sebagainya itu tampilannya sama. Yang membedakan hak aksesnya itu hanya di username-nya tadi dan passwordnya. Nah, guru ya cuma bisanya guru. Contohnya di sini kita coba Pak Ahmad. Jadi ini username-nya. Passwordnya tadi 12345. Otomatis di sini sudah di-set karena kan dengan tadi sudah nge-set tahun pelajaran aktif dan semester yang aktif. Klik login. Karena di sini loginnya hanya sebagai guru, hanya sebagai guru. Ini adalah identitas yang muncul. Apakah ini nanti bisa aku cek ngeluh pakai foto bisa, jadi lewat akun gurunya. Contoh ketika ini ada fotonya bisa.
Contohnya ya, ini hanya sekedar contoh. Kalau sudah seperti ini, maka otomatis fotonya juga akan berubah. Nah, kemudian karena Pak Ahmad ini hanya mengajar satu mapel, maka di sini hanya tersedia mapel kudis di kelas apa? 1A dan 1B. Karena yang mau kita praktekkan 1B, maka harus ke kelas 1B. Nah, ke kelas 1B. Kenapa seperti ini? Maka yang harus diaktifkan pertama kali oleh admin untuk mengeset KKN. Sebetulnya ini bisa kita lakukan di sini, tetapi di admin ini juga bisa. Admin bukan di operator yang ngeset hal-hal yang kayak gini, prosentase pembelajarannya di kurikulum dipakai. Mungkin kalau yang di MI itu apa Pak istilahnya? Di kurikulum apa pakai apa? Koordinator pendidikan. Oke, berarti ini ada JDM 2, JDM 4. Oke. Kita cek updatean dulu dari pusat, barangkali ada updatean. Sebentar. Pak, punya saya tidak muncul sinkron ini. Jadi apa? Sudah diupdate apa belum Pak? Enggak ada. Untuk update online ini ya, yang dari sini, yang di profil ini Pak, itu diusahakan koneksi pas agak aman. Karena kan ini betul dalam aplikasi pengentrian nilainya itu nanti secara offline bisa. Tapi kalau untuk update, untuk dan sebagainya, ini kan kita membuat koneksi ke server pusat. Oke, dan ini kebetulan koneksinya pas enak. Jadi aplikasi update sukses. Nah, kenapa tadi kok belum di akun guru kok muncul KKM? Maka karena kita kan belum menentukan di sini Pak, di rapotnya nanti yang harus dicetak itu yang mana, kan gitu kan? Berarti kita klik dulu yang rapot. Nah, penentuan ekstra wajib dan tidaknya itu kan bukan di tangan operator, tapi di wakil kepala atau di kamar. Wis ekstra wajibnya ini apa? Ketika di sini ada pramuka, maka pramuka ini yang melatih siapa? Otomatis ketika di sini Pak Ahmad sebagai pembina pramuka atau pelatih pramuka, maka kan beliau selain memberikan nilai untuk mapel kurdis, juga wajib memberikan nilai untuk ekstra pramuka. Ketika dipilih seperti ini, maka otomatis akan bertambah tugasnya Pak Ahmad tadi. Jika sudah, maka tinggal diklik simpan. Atau ketika Pak di situ ekstra nih nggak ono sing apa namanya yang sesuai dengan di kondisi madrasah, bisa dengan tambahkan sendiri bisa. Ada untuk tambahkan. Ini kan yang ekstra wajib yang yang ada pramuka, ini kan ekstra wajib kan ya. Kita akan bisa dengan tambahkan. Ekstranya apakah masuk wajib atau tidak. Ketika sudah di sini, nah di sini ada menu KKM. KKM ini itu wajib diisikan oleh kepala atau guru-gurunya nanti. Jadi sebelum Bapak Ibu guru action di akunnya masing-masing, maka harus ditentukan. Kelas 1 contohnya, karena tadi yang mau dipakai kita kelas 1 biasanya rata-rata berapa? 70. Oke. Ketika kita klik simpan kayak gini, secara otomatis predikat dan sebagainya nanti akan muncul. Kita klik simpan satu kali.
Jadi ketika sudah terset KKM-nya, di semester depannya apakah berubah ngeset lagi? Tidak, Pak. Ketika tidak ada perubahan, ketika semester ini tetap bolong, semester atau tahun ajaran depan menjadi 75, nah, itu baru yang diupdate. Yang sebelumnya ada. Kalau yang ada kan setiap semester mau action, hal-hal yang kayak gini kan mengerjakan terus. Mata dari awal. Kalau ini enggak berkelanjutan. Ini contohnya masih satu aja karena yang mau diajarin kelas 1. Kemudian di sini adalah pengaturan cetak. Buru-buru kok pengaturan cetak? Iya, Pak. Di SDM harus kita siapkan dulu plan-nya. Jangan karena kan nanti secara aplikasi yang nyetak itu bukan operator, di tangan wali kelas. Jadi ketika wali kelas masuk ke ruang tata usaha atau di ruang operator untuk mencetak SDM raportnya itu boleh. Jadi yang nyetak nanti bukan apa itu namanya, bukan operator lagi, wali kelas. Karena yang dicetak itu banyak, mulai dari halaman depan, halaman identitas, sama raportnya. Nah, kan dari sini kalau yang di kemarin kan ada operator yang nyetak. Kalau ADM ini enggak, nyetak sendiri lewat akunnya. Lewat akunnya siapa ya? Akunnya guru yang sebagai wali. Tempat cetak berarti di daerah dengan Malang. Anggap aja tanggal cetaknya ini, anggap saja seperti ini. Kemudian watermark, watermark. Jenengan mungkin pernah melihat ada rapot atau sertifikat yang ada tulisan kecil miring-miring gitu, identitas dari madrasah atau lembaga atau institusi. Misalnya di jenengan jargonnya apa, Pak? Berakhlak dan berprestasi. Itu bisa. Ini tulis akhlak ini. Akhlak ini dan berprestasi. Pakai K. Dan berprestasi ini. Ketika sudah, maka nanti akan disimpan. Nanti akan ketahuan waktu kita cetak, sebelum dicetak ya akan muncul ya kayak gini. Ketika akan cetak nanti akan muncul QR code, tanggal, tempat dan sebagainya itu sudah kita sediakan. Jadi ketika nanti apa itu istilahnya edaran penanggalan rapor, nah ketika sudah ada itu langsung aja jangan cetak, gini aja kayak gini. Ketika nanti siapapun yang mencetak wali kelasnya itu sudah tidak ada kesalahan cetak tanggal atau tempatnya. Nah, jadi cuma di-set di akunnya operator itu selesai. Kemudian di sini nanti ini yang lewat akunnya kurikulum itu ada status nilai. Status nilai maksudnya bagaimana? Ketika ada trouble siswa, kelas belum bisa rapotan, maka kepala madrasah bisa mengecek, kurikulum bisa mengecek, wali kelas pun bisa mengecek. Sehingga ada rapotan dia apa? Dicek di sini, Pak, status nilai. Oh lah ini Pak Ahmad belum kirim nilai, belum mengerjakan, kan jangan bisa kontrol lewat akun camat atau akun kurikulum atau wali kelasnya. Jadi bisa kontrol begitu. Kan bisa langsung ini mau dikerjakan atau enggak, misalkan begitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita nggak bisa melacak errornya di mana, nggak bisa dicetak. Seperti itu. Jika dicetak kok kosong, dilihat dulu status nilainya sudah dikerjakan atau belum. Nah, kalau yang di RDF bisa melacak sampai ke situ. Berarti Pak Ahmad, misalkan Bu Dewi ini belum mengerjakan nilai pengetahuan dan keterampilan untuk kelas tersebut. Maka yang harus dilakukan apa? Ya kita cek. Seperti ini kita coba di akunnya Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad sebagai pembina wali kelas ya. Kita klik dua, kita refresh. Maka di sini sudah ada ekstrakurikuler. Apa yang wajib dilakukan Pak Ahmad? Mengisi ekstrakurikuler untuk mapel untuk kelas 1. Jika ini 1B, maka nanti kita kasih nilainya. Oke, kita kembali ke Pak Ahmad dulu yang di kelas 1B. Maka nilai sudah bisa diinputkan. Tetapi di sini yang harus dilakukan Pak Ahmad terlebih dahulu yaitu melihat. Berarti saya
menginput untuk nilai B dulu, kelas 1B. Bisa melalui ini, bisa melalui menu yang ada di sebelah sini. Perbedaannya ada di sini. Jadi setiap menu yang ada di sini itu ada menu yang di sebelah kiri, ada yang menu yang di sebelah atas. Yang sebelah atas maksudnya bagaimana? Di sini nanti penentuan nilai dan sebagainya akan muncul yang ada di sini, Pak. Jadi kita ke pengetahuan, ke buku dulu. Untuk nilai kudis itu nilai harian dan nilai pas atau PAT. Jadi saya tekankan ada ini hanya menyangkut penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Untuk UTS itu mutlak menjadi milik madrasah masing-masing. Jadi jangan mau pakai Excel, mau nggak pakai pun ya terserah, diserahkan ke madrasah masing-masing. Tetapi kalau untuk apa itu namanya, untuk yang FDM itu hanya mengcover yang di akhir semester. Tapi saran saya UTS itu wajib tetap aja wajib dilakukan karena lembaga yang swasta itu adalah momen untuk nah, karena saya juga swasta, Pak. Jadi menggali dana, menggali dananya kan lewat momen-momen itu. Nah, jadi kita anggap ketika nilai hariannya itu prioritasnya 60, kalau di sini berapa rata-rata 60 atau 60-40 atau gimana? Nilai harian 60%, pas atau PAD-nya 40% atau 70-30, 60-40, berarti tinggal kita setoran aja di sini. Dan ini cuma satu kali. Nah, di sini ada break sebentar karena ada Zoom-nya Pak Kasih mau menyampaikan sesuatu. Kalau sudah kita klik simpan dulu. Oke, kita cek dulu.